Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 1 April 2022 menutup candle minggu ini dan juga mengawali candle bulan April. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini masih oke juga, 14,268 triliun. Seharian melemah, cuman waktu closing ada tarikan dan bahkan sampai bikin plus ya. Candlenya masih merah karena openingnya di atas, tapi IHSG-nya berhasil plus gara-gara ditarik ke atas nih. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy dengan jumlah yang sangat besar, total 1,28 triliun, dan itu di pasar reguler 1,18 triliun sendiri. Itu gila banget sih itu flow-nya kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat juga beberapa bursa regional mayoritas hijau, which is itu bagus, dan hari ini di lead oleh saham-saham komoditas lagi. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing oleh hari ini ada BBRI 337,6 miliar, Telkom 147,1 miliar, BBNI 120 miliar, Astra 110,8 miliar, Inco 72,4 miliar, MTEK 54,2 miliar, Bank Mandiri 52,9 miliar, Adaro 51,8 miliar, BBCA 50,9 miliar, TINS 44,7 miliar, Unit Tractor 35,2 miliar, TBIG 26,2 miliar, Gudang Garam 24 miliar, INDF 23,7 miliar, dan S Hardware 23 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Sido muncul yang tumben-tumbenan ya, di hampir ARB ini 125,1 miliar, lalu ESA 68,2 miliar, BBB 10,9 miliar, Avia 2 miliar, dan PTBA 1,1 miliar. Dikit banget yang dijualin asing hari ini. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini candlenya sebenarnya kurang enak juga ya, dan bahkan sudah lower low IHSG. Cuman oke lah, closingnya masih kayak ditahan ke atas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat menuju Ramadan buat teman-teman yang merayakan ibadah Ramadan. Karena udah diumumkan pemerintah ya untuk mulai puasa atau 1 Ramadannya besok hari Minggu. Dan buat teman-teman yang merayakan, saya ucapkan selamat. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Nah, langsung kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini seharian tuh sebenarnya, padahal kalau misalkan closingnya jelek ya, itu saya rasa bakal kurang bagus banget buat market. Dia udah lower low, candlenya bisa bearish engulfing, cuman ketika closing ditarik ke atas ini kayak masih dijagain ya. Ya setidaknya IHSG tidak closing di bawah 7050, which is masih bisa digunakan ascending triangle-nya. Bahkan bisa juga hari ini retest ya, dan sekarang masih bertahan di area resist. Belum breakout 7100. Hari ini all time high baru sepertinya. Oh enggak ya. 7099, kemarin juga 7099. Jadi all time high IHSG masih berada di area 7099. Nah, IHSG sendiri juga flow asingnya masih bagus banget ya. Bahkan sampai sekarang pun masih 1 triliun tuh dalam satu hari. Itu jumlah yang besar kalau menurut saya ya di market kita. Karena market cap kita kan masih sekitar 6 ribuan triliun untuk IHSG sendiri. Jadi ya 1 triliun tuh lumayan kalau menurut saya inflow asing masuk ke IHSG. Nah, untuk view juga IHSG masih uptrend dan ya tidak ada masalah. Cuman beberapa angka yang perlu dijaga untuk batasi resiko aja, sekitar 7.000 maupun 6970 itu. Sedangkan untuk resist masih sama 7100. Kalau breakout baru ke target tren atas ini, sekitar 7120-an. Yang jelas untuk saat ini ya, selama IHSG tidak patah uptrend, tidak masalah, pilih saham yang masih oke lah untuk uptrendnya. Tapi kalau IHSG sampai patah uptrend, baru mulai batasi resikonya, seperti itu. Dead cross-nya juga nggak jadi, bahkan kalau misalkan nanti berhasil break high ya, MACD-nya, artinya kenaikannya sehat, dia tidak ada bearish divergent kalau misalkan koreksi. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka untuk sekarang, patokan kalau menurut saya sih sekitar 7000
6.050 sampai 7.000. Selama nggak jebol itu IHSG masih sangat bagus tuh. Another view lain bisa juga kayak gini ya. Ini low 6632 66 ya, sinilah. Nah, ditarik ke sini. Dan sekarang dia sedang berada di support trend lainnya juga tuh, which is itu bagus. Yang jelas satu hal yang pasti mau dilihat dari manapun, IHSG masih uptrend. Jadi tinggal ikuti aja trennya selama nggak patah tren ya. Tuh. Jaga trailing stop karena kita udah di ketinggian dan batasi resikonya. Tuh, resisten tadi 7.100, untuk support 7.050 lalu 7.000. Selama nggak jebol yang 7.000 tidak ada masalah. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja karena sedikit ya. Kita bahas dari Sido muncul yang tumben-tumbenan. Biasanya Sido ini damai-damai aja pergerakannya, naik juga aman, turun juga aman, tumben-tumbenan nih. Hari ini ada bantingan yang lumayan ya. Hari ini Sido turun 6,37%. Oke, view-nya kurang enak ya. Kalau kita lihat kurang enak view-nya karena yang pertama dia patah uptrend. Hari ini Sido muncul turun 6,37% dengan candle yang sangat jelek dan volume yang sangat besar. Bisa kita lihat juga kalau misalkan Sido muncul ini sudah patah dari uptrendnya ya, so far ini. Dan dia udah closingnya jelek. PR-nya adalah dia lower low doang. Last low-nya Sido muncul kan di sini nih. Ini dia di 935, last low dari Sido muncul. Dan kalau dia sampai jebol 935, itu saya rasa bakalan jelek banget seperti itu. Nah, berhubung dia udah jebol dari uptrendnya, saya rasa untuk support selanjutnya ada di sekitar 935 sampai 930 itu supportnya si Sido muncul. Kalau teman-teman punya barang ya, bisa maintain di area itu. Kalau misalkan dia sampai jebol, itu bakalan kurang bagus untuk si Sido muncul. Kelihatan banget kalau hari ini ada masif buangan yang sangat besar, candle jelek, volumenya mendukung, dan kalau kita lihat broker summary-nya pun juga sangat kurang bagus. Big distribusi semua, bandar movementnya langsung kayak gini, foreign flow-nya juga langsung kayak gini. Tuh, apakah ada sesuatu? Saya pun juga belum tahu ya. Cuman ya memang TA-nya sudah mengatakan untuk kurang bagus. Bentar lagi padahal Sido muncul bagi dividen ya dengan yield yang agak lumayan sebenarnya. Rp22 per lembar. 22 per 1000 berapa? 2% berarti ya. Ya sehat lah sesuai dengan sahamnya. Sido muncul sehat juga. Tuh, satu hal itu aja, karena jarang Sido muncul ini sampai patah uptrend. Dia itu kan strong uptrend dari lama ya. Nih, dari lama dia strong uptrend. Mungkin ini Sido muncul mau masuk fase sideways lagi. Tuh, karena kalau misalkan teman-teman perhatikan, nah ini tipikal saham yang strong uptrend ya. Dia modelannya kan kayak gini. Nah, di sini dia uptrend, markup, terus sideways. Habis itu breakout lagi, uptrend, habis itu sideways lagi bikin base. Nah, terus habis itu dia naik lagi, markup lagi, terus sideways, bikin base lagi. Nah, dia breakout lagi, terus habis itu sideways lagi. Nah, dia breakout lagi, yang kali ini pergerakannya agak beda. Tuh, agak panjang aja larinya, seperti itu. Dan ya, selama dia tidak patah, selama dia tidak reversal dengan pattern besar, sudah muncul, tidak masalah. Mungkin bisa aja dia mau sideways seperti biasa ya, bikin base selama beberapa bulan, nanti baru uptrend lagi gitu. Karena memang kecenderungannya sudah muncul tuh seperti itu. Tuh. Harusnya ini area dari sekitar 935 sampai sekitar 915 itu area demand kuat untuk si Sido muncul. Sebelumnya resist, di breakout, valid jadi support, dan kemarin juga retest lagi jadi support, dan besok dia bakal menuju ke sana. Tuh sih, semoga aja dia sideways-nya di sini ya, dari range 1070 sampai 920. Tuh, yang jelas batasi resiko di situ dulu aja, sekitar 915 sampai 930 itu supportnya saat ini. Kalau jebol baru atur itu untuk supportnya. Untuk resisten terdekat di sini 980 sampai area 1000. Seperti itu. Cuman candle dan volume hari ini sangat kurang enak, didukung dengan broker summary yang kurang bagus juga. So, sama batasi resiko aja. Untuk Sido muncul, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau deh. Kita bahas dari apa nih, BBRI lah ya. Ini yang di jambak hari ini. Yang bikin IHSG naik seharian kayaknya di samping, geraknya ke samping doang, tapi waktu closing ditarik ke atas ya. Hari ini BBRI jadinya naik 1,5% dengan volume yang cukup menarik. Bisa dikatakan mengcover volume kemarin ya untuk candlenya.
BBRI juga saat ini masih berada dalam fase uptrend nih. Di sini dia posisi baru naik ya, bukan sideways ataupun sedang swing low, enggak. Jadi dia sedang fase arah ke atas. Terakhir view saya ini BBRI adalah ascending triangle di sini. Dan kalau kita lihat closingnya sekali doang dia di bawah neckline. Nih. Di sini kan 1, lalu ini 2, lalu ini 3. Dia breakout tanggal 24 Maret dengan volume yang bagus, sempat sideways ke samping dan hari ini sudah ada hammer. Kalau misalkan BBRI berhasil break 4760 ya, itu saya rasa bakalan bagus banget karena dari potensi ascending triangle-nya target bisa ke sini. Bahkan kalau kita lihat ini ascending triangle dari continuation, bukan reversal. Bisa setinggi kakinya bahkan. Cuman kakinya kurang sehat jadi kita pakai ini aja. Target masih 5000 kalau misalkan dia berhasil break 4760 dan 4870 seperti itu. Untuk support bisa kita lihat ada di sini ya, sekitar 4620 sampai 4630. Anggap sampai berapa ya? 4600 dah itu supportnya BBRI. Selama nggak jebol arah itu, tidak jebol uptrend, arahnya masih ke atas untuk si BBRI. Batasi resiko aja. Tuh, kalau misalkan besok mau masuk masih oke kalau menurut saya, tinggal pasang stop loss di bawah 4630. Seperti itu. Untuk BBRI dicek dalamnya juga masih sangat bagus flow-nya, baik bandar movement maupun foreign flow semuanya masih oke. Hari ini juga cakep dan kita tinggal lihat besok Senin aja. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek Inco yang rame lagi nih. Inco nih, oke, hari ini Inco naik 2,99% ya. Sempat naik sampai 7.100, cuman sangat disayangkan dia closing di 6.900. Padahal kalau misalkan dia closing di atas 7.050 itu Inco bagus banget. Targetnya dia bisa ke sini. 8.050 sampai 7.675. Hari ini dia naik 2,99%, candlenya jadi kurang bagus. Mungkin ini karena Jumat ya, jadi pada kena TP bisa juga. Volumenya juga oke, cuman memang terlihat apa ya, ini masih bias sih kalau menurut saya candlenya. Amannya dilihat besok Senin dulu aja. Tuh, kalau misalkan dia berhasil break 7.050, closing di atas 7.050, Inco arahnya ke sini. 1382 sampai 1618. Itu di sekitar 7675 sampai 8050 untuk si Inco sendiri. Sedangkan kalau misalkan dia tidak berhasil break, mungkin bisa aja dia mau bikin satu kali rounding bottom lagi pun bisa juga, tidak ada masalah ya. Seperti itu. Yang jelas Inco masih uptrend, dia pun juga cakep. Dan terakhir dia bikin continuation sebenarnya di sini. Makanya hari ini dia breakout dan naik ya. Dia bikin bullish penan dan kakinya setinggi ini. Nah, nih. Pas ke sekitar 8.000-an ya targetnya. Cuman agak disayangkan kemarin tuh dia ada open gap. Masih ada gap ya di sini. Tuh tanggal 24 Maret dan kalau dilihat dari bentukannya sih ini kayaknya bukan breakaway gap. Jadi saya rasa kalau misalkan Inco besok Senin tidak berhasil break 7.050, Inco bisa retrace dulu dan itu tidak jelek. Tuh, bisa aja dia bikin ascending triangle atau cup handle, itu bisa juga. Ini kan udah 1 ya. Nanti siapa tahu jadi gini. Ini kan 1. Nanti ini di sini 2. Terus ini nanti 3. Jadi ascending triangle. Targetnya tambah jauh itu nanti. Paling enak masuk di yang 3 ini. Masuk bottom 3, nanti ikut swing high-nya, cakep banget. Nah, untuk sekarang masih resist area 7.000 sampai 7.100 kita bulutin. Sedangkan supportnya ada di sekitar 6.600. Kalau misalkan Inco jebol 6.600, saya rasa potensinya besar untuk menutup gap. Jadi bisa antri di dekat-dekat gap kalau pengen mau masuk. Kalau kita cari area retrace-nya dari low-nya 5450, high-nya sampai 7.100. Nah, retracement-nya dia bisa sampai ke 6.000. Tuh, jadi sebenarnya sampai 6.000 pun masih tidak jelek Inco itu. Jeleknya kapan? Jeleknya kalau dia jebol 5450. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja antara besok Senin dia langsung lanjut breakout ke atas ke target resisten tadi, atau dia swing low dulu, bikin rounding bottom baru, entah ascending atau cup handle, tinggal kita lihat. Cuman so far sedang berada di resist. Artinya tidak recommended untuk beli, tapi kalau teman-teman punya barang bisa jaga trailing stop. Seperti itu. Batasi resiko aja. Dilihat dalamnya flow-nya masih sangat cakep,
sampai hari ini juga ya, masih ganteng banget. Jadi so far so good, tren oke, pada remologi oke, katalis oke, nggak ada yang bermasalah. Batasi resiko aja. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek MTech, udah kita bahas ya. Ini beberapa tuh kayak mau breakout, tapi gara-gara mungkin pas Jumat ya, jadi nggak breakout. Kita coba cek apa nih yang menarik nih. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Nah, kita coba bahas ISSP ya, yang hari ini ARB. Waktu itu sempat saya kasih view untuk ISSP. Saya kira juga dia bakal inverted head and shoulder, cuman ternyata tidak, dia malah reversal. Saya hapus dulu ya, kita coret-coret lagi nanti. ISSP terakhir dia uptrend, masih strong uptrend, benar-benar uptrend. Dari sini ya, dia uptrend sampai kemarin puncaknya sampai di area 510. Setelah itu dia retrace, swing low, koreksi, dan berpotensi membentuk yang namanya bullish flag. Tuh. Yang jelas si ISSP ini sudah breakout, lalu dia pull back, dan ketika itu view saya adalah potensi membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Dia berhasil breakout dengan target harusnya bisa ke sini, tinggi dari headnya itu bisa sampai 510. Cuman ternyata pada tanggal ini ketika dia breakout ya, banyak kena sell on strength di 7 Maret nih, harga nggak kemana-mana, 0,44% doang, tapi volumenya besar. Itu kan indikasi akumulasi kalau nggak distribusi. Nah, setelah itu ISSP malah dia bantingan, volume merahnya jelek-jelek ya. Nih, dan dia reversal ketika jebol 436. Karena ini kan low-nya kan 436 ya. 436 low-nya dia breakdown dengan pattern bisa double top ya, double top 1, top 2. Lalu dia turun sampai ke supportnya lagi di area 400. Dan sempat konsolidasi sideways untuk si ISSP ini. Di sini dia sideways. Nah, yang disayangkan lagi dia jebol dari base-nya sideways ini dengan volume yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita bisa gunakan ini sebagai continuation bearish flag dan setinggi tiangnya ya. Nah, target ISSP ini bisa ke sini. Ini worst case skenario ke 350 pas ke neckline-nya dia nih. Tuh. Selama nggak jebol 350 harusnya nggak masalah ISSP ini. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol tuh bakalan kurang bagus karena dia bisa reversal dengan inverted cup handle. Ini cup lalu ini handle-nya. Tuh kalau dia sampai jebol 340 sampai 330. Tapi kalau misalkan dia mau descending triangle ya mungkin bisa rebound satu kali lagi ya. Tuh. Yang jelas untuk sekarang dilihat dari candle dan juga volumenya, saya rasa ISSP turun dulu. Tuh. Support terdekat sini 384 lalu 376. Kalau misalkan dia jebol, ya nextnya ada di 360 sampai 350 dan 340 di area neckline demand-nya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk ISSP. Kita lihat dalamnya juga hari ini terjadi big distribusi ya. Yang jualan kayak gini dan yang beli kayak gini. DR, XC, AI, YJ, DP, EP, PD, NI, MG, CC. Dan ya, lebih baik batasi resiko dulu untuk si ISSP ini. Tuh. Untuk ISSP lanjut coba kita cek. MPPA kemarin udah kita bahas ya. Sudah sesuai view kemarin juga. Jadi tidak ada masalah. Kita coba cek apa nih? SMRA boleh deh. Ini untuk perwakilan properti yang kemarin digadang-gadang bakal naik, cuman ternyata malah jadi kurang bagus untuk si SMRA ini. Tuh. Hari ini SMRA turun 3,90% dengan volume yang besar dan sangat disayangkan dia jebol dari low-nya. Terakhir kan dia low-nya di sini ya, 745. Hari ini dia closing di 740 dengan volume yang besar juga.
Terakhir kemarin di sini dia potensi double bottom 1, bottom 2, breakout. Dikirain dia bakal retest lalu rebound ke atas, tapi ternyata enggak. Kemarin juga bisa bikin bullish flag kayak gini. Ini bullish flag, bikin continuation. Ini bikin continuation, cuman ternyata agak disayangkan dia malah reversal juga. Tuh. Nah, untuk saat ini SMRA ini sudah terjadi inverted cup handle dan saya rasa sudah valid untuk si SMRA ini. Nah, ini ada cup, ini ada handle, dan worst case skenario dia bisa turun sampai ke bottomnya lagi. Nih, dia bisa turun sampai ke 650. Ini worst case skenario. Bisa terjadi, bisa enggak juga. Tuh. Jadi, kalau menurut saya juga perlu batasi resiko untuk si SMRA ini selama enggak jebol. Ya, atur porsi aja deh kalau misalkan udah punya barang di atas ya. Tuh, kurangi porsi atau bisa stop loss dulu aja. Seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja untuk SMRA. Karena worst case scenario bisa ke sana. Untuk support terdekat dia ada di sekitar 725. Ini supportnya dia terdekat ya. Lalu setelah itu ada di sekitar 690 sampai 680 dan setelah itu baru sampai ke 655. Apakah sudah pasti sampai ke sana Mas? Ya nggak pasti juga ya. Karena memang semuanya itu tidak ada yang pasti di market kecuali dividen ya. Kalau udah diumumkan ya itu baru pasti. Tapi kalau masalah TA nggak ada yang pasti juga. Kita cuma lihat potensi. Mungkin bisa juga dia kena support tadi yang saya sebutkan ya, misalkan 700 atau di sekitar 690 dia rebound pun bisa juga. Atau bahkan dia nggak turun sampai ke bawah ya. Yang penting adalah posisi kita aja gitu. Kita punya average berapa, porsi berapa, batasi resiko adalah gunanya di situ. Kita bisa pakai Fibonacci juga 655 sampai high-nya di 830. Nah, ini dia ada Fibonacci 0,618 di 720. Saya rasa bisa buat patokan nih area kuatnya dia ya. 720 sampai 690 selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol ya berarti ke 1 di 655 seperti itu. Batasi resiko aja karena memang komoditasnya masih jalan terus. Jadi propertinya setelah kemarin breakout nggak kebagian lagi nih. Tuh, batasi resiko dulu aja. Kita cek dalamnya juga, kemarin sebenarnya sudah cakep banget ya, sudah golden cross moving average-nya. Cuman sekarang dia ke bawah lagi, closing-nya juga udah jelek dan terjadi distribusi bahkan sampai hari ini ya. Batasi resiko dulu aja kalau menurut saya. Sesuaikan dengan average teman-teman dan juga porsi teman-teman seperti itu. Untuk SMRA lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek dari mungkin satu aja ya, kita bahas TINS bisa nemenin Inco tadi. Nah, ini mirip-mirip si Inco juga ya, dia kena high-nya 1900-an tapi belum dikasih breakout. Hari ini TINS naik 3,30% dengan volume yang besar. Cuman agak disayangkan ada reject di atas. Sebenarnya kalau misalkan view-nya bakal mirip-mirip sama pembahasan Inco tadi, antara dia besok ini karena hari Jumat doang, orang-orang yang pakai margin pada keluar, entah besok Senin dia di cover breakout. Kalau misalkan di cover breakout, targetnya ada di sini 2055 sampai 2145. Kalau dia breakout high di 1915. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout high, ada potensi dia bisa bikin swing low sekali lagi. Tuh, dan itu tidak masalah selama TINS tidak patah uptrendnya seperti itu. Untuk support terdekat TINS kita bisa balik pakai Fibonacci ya. Kita cari retracement dari bawah ke atas. Ini low-nya kemarin 1540, high-nya hari ini di 1910. Nah, support-supportnya dia ada di sini sekitar 1770, 1725 sampai 1680. Cuman kalau misalkan dia nggak mau patah dari uptrendnya ya, harusnya sih dia sampai 1770 doang kalau mau retrace. Cuman tinggal kita lihat dulu kira-kira dia bisa sampai kemana seperti itu. Yang jelas kalau misalkan besok Senin dia tidak berhasil break high, saya rasa bakalan swing low dulu. Tapi swing low-nya tidak jelek, malah bahkan bisa dimanfaatkan buat average up atau buat entry kalau teman-teman belum punya barang. Tapi kalau misalkan dia besok breakout, nah itu buat buy on breakouters dengan menuju target di Fibonacci satunya tadi itu.
seperti itu. Batasi resiko aja, so far selama tidak patah uptrend masih oke. Flow-nya pun juga oke. Untuk TIN sini ya, akumulasinya bagus banget, trennya juga masih uptrend, jadi ya masih oke semua. Tinggal batasi resiko aja. Selama tidak patah uptrendnya masih nggak masalah. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Saya juga mengucapkan selamat berpuasa, mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Sekian, salam cuan.